Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang diberkati, salam jumpa dalam kasih Kristus, Shalom. Di minggu yang ketiga saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang masih sama dari minggu kemarin. Firman itu kebenaran dan kehidupan. Subtema kita dalam minggu ini adalah firman yang memperbarui kehidupan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam memahami tema dan subtema ini, mengawali perenungan ini, saya ingin tanya buat kita semua yang hadir di saat ini. Apa yang membuat hidup Anda tetap teguh bahkan ketika badai hidup itu datang? Apakah uang? Apakah popularitas? Atau jabatan? Tiap orang pastinya punya jawaban. Mungkin saja ada yang di luar daripada apa yang saya sampaikan tadi. 3 hal itu. Pemazmur dalam Mazmur pasal 119 memiliki jawaban yang sangat jelas bagi kita semua. Dia menjawab pertanyaan tadi dengan memberikan jawaban firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang membuat hidupnya tetap teguh bahkan ketika badai kehidupan dialami oleh seorang pemazmur. Harapannya hanya kepada Tuhan lewat firman-Nya, sehingga dia menjadi pribadi yang teguh bahkan ketika badai kehidupan itu Tuhan izinkan terjadi dan dialami. Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang diberkati, apa yang kita pahami dengan firman Tuhan? Saya percaya semua kita tahu apa itu firman Tuhan. Kita memahami Alkitab yang isinya firman Tuhan adalah wahyu Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan dicatat oleh manusia. Alkitab adalah pedoman hidup. Minggu kemarin kita merenungkan itu. Alkitab juga dibilang surat cinta dari Allah kepada kita. Alkitab itu dia berfungsi untuk menyatakan siapa Allah lewat sifat-sifatnya dan rencana keselamatannya. Alkitab itu juga berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu kesaksian yang bisa kita baca dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Alkitab juga memberikan hikmat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang diberkati, kita tidak hanya memahami firman Tuhan dari pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, tapi lalu kemudian firman Tuhan itu juga kita pahami. Firman yang berfirman, tadi saya bilang suara Tuhan. Ini mengacu pada cara Allah berbicara secara langsung atau secara personal kepada manusia. Di masa lalu dia berbicara melalui para nabi, lewat mimpi, penglihatan, atau suara yang dapat didengar secara langsung. Saat ini Allah terus berbicara kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus, memberi kita pencerahan dan keyakinan dalam hati saat kita membaca Alkitab dan kita berdoa. Kita percaya Roh Kudus menuntun kita untuk mendengarkan apa itu suara Tuhan. Dalam kehidupan kita, pengalaman sehari-hari, peristiwa, bahkan ada juga nasihat-nasihat yang orang lain sampaikan kepada kita yang mengarahkan agar supaya kehidupan kita kembali kepada jalan Tuhan. Kita akui itu juga menjadi suara Tuhan. Kita juga bisa menemukan itu lewat doa. Doa menjadi komunikasi 2 arah, di mana kita berbicara dengan Allah dan Dia berbicara kembali kepada kita. Dan yang terakhir, kita memahami firman itu hidup. Dalam bagian firman Tuhan Yohanes pasal 1 ayat 1 yang adalah menjadi nas pembimbing kita tadi, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan kuasa firman itu, bahkan fungsi firman itu, kita tahu bersama. Tidak peduli dalam bentuk apa firman itu datang, ia memiliki kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita aminkan itu dalam kehidupan kita. Firman itu sebagai pelita. Kalau kita baca ya, pasal 119 ayat 105, sebelum bacaan kita tadi itu, firman-Mu pelita bagi kaki dan terang pada jalanku. Firman itu yang menuntun kita di jalan yang benar dan menghindari kita dari kegelapan. Firman Tuhan juga sebagai makanan rohani kita. Dalam bagian firman Tuhan dikatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Firman ini menutrisi jiwa dan roh kita, sehingga kita bisa bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan itu juga jadi senjata bagi saya dan saudara. Dikatakan firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Bapak Ibu, kita ingat ketika Yesus berhadapan dengan iblis, dia tidak menggunakan pedang, tapi lalu kemudian setiap kebenaran firman yang diucapkan itu menjadi senjata baginya. Dalam peristiwa pencobaan itu, dia katakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus menggunakan kebenaran firman Tuhan sebagai senjata. Jadi firman Tuhan itu besar manfaatnya dalam kehidupan kita, bahkan firman itu adalah Allah sendiri. Dan karena itu tadi di awal saya bilang, kita dapat tetap teguh bahkan ketika badai itu datang, apabila sandaran kita kepada firman Tuhan. Pesan yang pertama yang hari ini saya mau bilang buat kita semua. Mazmur 119 ini menjadi mazmur yang sangat panjang ya. Dia terpanjang dalam Alkitab. Bagian ini adalah merupakan sebuah deklarasi cinta yang tulus terhadap firman Allah. Pada ayat 41 dan 48 yang menjadi bagian perenungan kita mengungkapkan kerinduan yang begitu dalam oleh pemazmur. Ia menemukan bahwa firman Tuhan itu yang pertama menjadi sumber keselamatan dan kasih setia. Kita bisa lihat itu pada ayatnya yang ke-41. Di sana dikatakan kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, dan keselamatanmu sesuai dengan janji-janjimu. Pemazmur memulai dengan sebuah permohonan yang berdalam. Ia tidak meminta kekayaan atau kekuasaan, tapi kasih setia dan keselamatan dari Tuhan. Kasih setia di sini adalah dia menggunakan bahasa hesed dalam bahasa Ibrani yang menunjuk kepada kasih yang teguh, kasih yang tidak pernah goyah. Pemazmur tahu bahwa kasih setia Tuhan adalah merupakan fondasi dari semua anugerah, termasuk keselamatan yang Tuhan Allah sediakan baginya. Dan karena itu dia meminta agar supaya kasih setia Tuhan itu mendatangi dia sesuai dengan janji Tuhan. Sebab bagi dia itu yang membuat dia kuat. Yang berikut, dia melihat firman Tuhan adalah dasar keberanian untuk bersaksi. Ayat 42 bagian firman Tuhan tadi. Maka aku dapat membalas cercaan orang yang mencercaku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Pemazmur menghadapi cercaan dan hinaan dari orang lain, tapi dia tidak gentar. Mengapa? Karena dia memiliki firman Tuhan sebagai dasar kepercayaannya. Firman Tuhan itu memberikan kebenaran dan keyakinan untuk membela dirinya. Bapak Ibu anak-anak Tuhan, kalau kita diperlakukan tidak adil atau kita mendapat cercaan dari orang, mungkin saja kita akan balas dengan juga mencerca orang itu. Tapi yang menarik adalah bahwa ketika pemazmur dalam bagian ini dia mendapat cercaan, dia tidak membalas cercaan itu dengan juga melakukan hal yang salah. Tapi lalu kemudian dia percaya
kepada janji firman. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita di dunia yang seringkali menentang nilai-nilai kekristenan kita. Kita mungkin merasa takut atau malu untuk berbicara tentang iman kita. Namun firman Tuhan memberikan kita keberanian dan kita mendapat kekuatan. Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya dan firman-Nya hidup di dalam kita, hidup kita akan menjadi kesaksian. Kehidupan kita akan berbicara lebih keras daripada kata-kata yang dapat membalas cercaan dan cacian itu. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kesaksian hidup yang membuktikan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita akan menjadi kesaksian buat orang yang mencerca kita. Seperti tadi yang saya bilang, kita ingat ya, pencobaan di padang gurun itu. Yesus tidak membalas iblis dengan sesuatu yang salah, tapi lalu kemudian dia menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan si iblis. Bagian yang ketiga, firman Tuhan memberi dasar untuk berharap. Ayat 40. Jangan sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Pemazmur dia menyadari bahwa betapa pentingnya firman Tuhan, firman kebenaran itu. Dia berdoa agar firman itu tidak perlu dicabut dari mulutnya. Karena harapan berakar kuat pada hukum-hukum Tuhan. Pemazmur tidak berharap pada hal-hal yang fana, tetapi kepada ketetapan Allah yang abadi. Apakah yang menjadi harapan kita dalam kehidupan kita? Apakah kita menggantungkan harapan kita pada uang? Apakah kita menggantungkan harapan kita kepada jabatan? Apakah kita menggantungkan harapan kita kepada popularitas kita? Semua hal itu bisa hilang dalam sekejap. Hanya firman Tuhan yang menyediakan dasar harapan yang tidak pernah akan goyah. Saat hidup terasa tidak pasti dan masa depan tampak suram, firman-Nya yang menjadikan jangkar jiwa kita. Harapan kita bukan pada keadaan, tapi pada firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Yang keempat, firman Tuhan membebaskan kita untuk hidup setia. Ayat 44 sampai ayat 45 bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Di sana dikatakan, aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku akan berjalan di tempat yang leluasa, sebab aku mencari tita-Mu. Ketika hidup kita di luar firman Tuhan, kita sebenarnya diperbudak oleh dosa. Ketekunan dan kekhawatiran kita, ketakutan dan kekhawatiran kita terjerat dalam kebingungan dan kegelapan. Tapi ketika kita memusatkan hidup kita dalam ketaatan pada firman-Nya, kita menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Itulah kebebasan dari ikatan dosa. Kebebasan untuk mengasihi Tuhan dan sesama, dan kebebasan untuk menjalani hidup yang bermakna. Ketaatan bukan batasan, tapi jalan untuk menuju kemerdekaan yang sejati. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika firman Tuhan hidup di dalam kita, janji firman-Nya, minta apa saja, pasti Tuhan akan memberikan bagi kita. Yang terakhir, firman Tuhan membangkitkan sukacita dan kerinduan. Kita bisa baca itu dalam ayatnya yang ke-46 dan ayatnya yang ke-48. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku akan bergema dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku akan menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, serta merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Bagian ini adalah merupakan puncak dari perikop yang tadi telah kita baca. Pemazmur tidak hanya mematuhi firman Tuhan, dia mencintai dan bergemar di dalamnya. Dia begitu mencintai firman Tuhan sehingga dia dengan bangga akan menceritakan di hadapan siapapun, bahkan kepada raja-raja, tanpa merasa malu. Saya dan saudara juga diajak untuk punya rasa cinta kepada firman Tuhan, sebab manfaatnya besar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kata-kata.
Firman Tuhan adalah nafas kehidupan dari Tuhan bagi kita. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayatnya yang ke Mazmur 119 ayat 41 sampai 48 mengajarkan kita bahwa firman Tuhan yang memperbarui hidup kita adalah firman yang pertama. Dia membawa keselamatan dan kasih setia bagi kita. Yang kedua, dia memberikan keberanian untuk kita tetap bersaksi dalam menghadapi setiap situasi, kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Dia menyediakan dasar harapan yang kokoh bagi saya dan saudara dalam menjalani kehidupan ini. Dia membebaskan kita untuk hidup setia, hidup membebaskan diri dari ikatan dosa yang membelenggu kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga membawa sukacita dan kerinduan kita untuk semakin dan semakin mengenal Tuhan. Mari kita ambil komitmen baru hari ini untuk membiarkan firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan itu sebagai sumber keselamatan, sumber keberanian, sumber harapan, sumber kebebasan, dan sumber sukacita kita. Dengan demikian kita akan mengalami pembaruan hidup yang sejati dari hari ke hari hingga kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin.